Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat karena pemeliharaan Tuhan kita bersama-sama untuk mengandungkan firman Tuhan pada acara Hema hari ini. Sebelumnya kami ajak Bapak Ibu kita berdoa bersama. Segala puji syukur terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu dengan tubuh yang sehat Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Kami hendak menerima firman-Mu Tuhan, hendak mengandungkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan memberkati setiap kami yang menerimanya Tuhan, menjadikan pimpinan untuk hidup kami Tuhan, biar menurut firman-Mu. Karena Engkau gembala kami yang baik, yang tidak meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan berkat setiamu, dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari dengan tubuh yang sehat, kita bersama-sama boleh mengandungkan firman Tuhan. Sungguh saudara, tiap hari kalau kita boleh bangun pagi dengan sehat itu hanya kemurahan Tuhan, saudara ya. Tiap hari umur kita bertambah hanya kasih Tuhan Yesus saja. Tuhan, karena Tuhanlah gembala kita yang baik. Tuhan mengatakan, aku gembala yang baik. Kita baca di dalam Yohanes 10, saudara sekalian ya. Teman-teman mengatakan bagaimana? Kita baca Yohanes 10. Tuhan mengatakan bagaimana, saudara? Yohanes 10 ayat ke 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu penjaga membukakan pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba itu telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara sekalian, domba kita, gembala kita adalah Tuhan Yesus. Saudara, kita domba-dombanya harus mengerti dan menurut suara gembalanya. Ya, kalau malam di kandang, dimasukkan di kandang, kemudian ditutup pintunya, pagi hari dibuka kandangnya, dan domba-domba dilepaskan, dipimpin oleh gembala ke padang rumput yang hijau. Saudara, gembala itu menurut, saudara ya, menurut apa yang dikatakan gembala itu. Domba itu menurut apa yang dikatakan gembalanya. Kemana pergi, dia menurut, saudara ya. Itulah pengumuman Tuhan mengatakan, engkaulah domba-dombaku dan aku gembala yang baik, saudara sekalian. Beberapa ada domba yang tidak nurut ya, ada nakal, saudara ya, menyimpang. Kalau gembala berjalan ke sana, dia menyimpang, tidak mengikutinya. Nah, di luar itu banyak bahaya ya. Oh, di hutan-hutan banyak binatang buas yang menerkam, saudara sekalian. Jadi domba-domba yang baik menurut gembalanya pasti selamat sampai ke padang rumput yang hijau. Karena gembala siap menjaganya sewaktu-waktu kalau ada binatang buas, gembala itu yang membelanya, yang menghantam binatang buas itu, saudara. Saudara, biar kita jadi anak Tuhan, ya, jadi domba-domba yang baik, yang menurut dan mau mendengarkan suara gembala itu ya. Bagaimana kalau tidak dengar suara gembala itu? Dia akan ditipu oleh pencuri. Pencuri itu datang dan menyuri domba-domba itu. Ya. Bukan mencuri saja, dikatakan di sini pencuri itu akan membinasakan ya. Kita baca di dalam
pencuri datang untuk membinasakan, saudara sekalian. Tapi gembala yang baik itu selalu membimbing kita, ya. Sedangkan ayat 12, seorang upahan yang bukan gembala, jadi itu gembala palsu, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-dombanya. Yang lari menyelamatkan diri sendiri sehingga serigala itu bisa menekam dan mencelakakan domba-domba itu. Ya, karena ia seorang upahan, gembala upahan yang tidak memperhatikan domba-domba. Tapi kita punya gembala yang benar, yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Ayat 14, inilah gembala kita Yesus. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sudah, gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau diserang dengan binatang-binatang buas, gembala itu yang membela domba-dombanya. Yesus membela saudara dan saya. Tapi dalam dunia yang gelap ini sudah banyak bintang-bintang buas, setan-setan yang tidak menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap menunggu jalan Tuhan, tetap berdoa, baca firman, diberi kekuatan sehingga kita tidak bisa diterkam dan dibahayai oleh setan-setan binatang buas itu, saudara sekalian. Karena itu kita biar mendengar suaranya, ya, mendengar suara Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau kita rajin berdoa, memuji Tuhan dan membaca firman-Nya, saudara, ya. Kalau kita tidak rajin berdoa, tidak baca firman Tuhan, kalau ada satu masalah, bingung mau kemana, ya, kita jauh dari gembala. Tapi kalau kita rajin baca firman, rajin berdoa, gembala yang baik selalu menuntun kita, mengingatkan firman di hati kita sehingga kita tidak bingung, punya firman di hati kita sebagai domba yang baik, saudara sekalian, ya. Saudara-saudara, biar kita dengar dengan firman Tuhan dan mengikut firman Tuhan, mengikuti apa yang gembala kita menuntun kita kemana kita pergi, saudara, ya. Jangan saat PDW banyak, waduh, lihat kenyamanan jasmani, tapi kita lihat menurut kehendak Tuhan, ya. Kami percaya kalau kita menurut apa yang Tuhan mau, pasti dipelihara Tuhan, saudara, ya. Ya, kadang-kadang Tuhan suruh kita pergi ke suatu tempat yang kita tidak suka, saudara, biar kita melihat kekuatan Tuhan. Ya, bukan kehendak Tuhan, kehendak yang jadi. Pasti Tuhan pelihara kita, saudara sekalian, ya. Domba-domba yang baik itu harus percaya dan nurut kepada kehendak Tuhan, ya. Nah, ini ayat dikatakan, saudara, gembala itu, domba-domba itu pilihan Tuhan untuk orang Israel. Tapi ada gembala-gembala lain yang dikatakan di sini itu, yaitu orang-orang di luar Israel, tapi yang percaya Tuhan Yesus, ya. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus ku tuntun. Nah, Tuhan menuntun orang-orang di luar Israel, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, ya. Ya, orang di luar Israel yang ikut Tuhan Yesus akan dituntun, ya, di satu kawanan, satu gembala itu Tuhan Yesus. Yang 17, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun akan mengambilnya daripadaku. Tuhan berjanji, tidak seorang pun mengambil daripada Tuhan Yesus. Karena melainkan aku memberikan nyawa, memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, kita sudah dikembalikan Tuhan Yesus. Punya Tuhan Yesus, Tuhan berkuasa, saudara sekalian. Biar tetap ikut Tuhan, ikut setia, mendengarkan suara gembala, menurut gembala. Kemanapun gembala menurut kita belajar taat, saudara, ya. Bukan KPDW,
menurut kehendak Tuhan, pasti Tuhan pelihara ya. Tidak diambil oleh binatang buas, saudara sekalian. Karena kita manusia hidup di dunia ini panjang, kadang-kadang ada sesuatu keadaan, suatu bahaya, dan kita tidak mengerti. Tapi gembala yang baik selalu mengajak kita, menuntun kita untuk menjauhi segala percobaan dan kejahatan-kejahatan itu, saudara. Ya. Saudara sekalian, saya pernah pergi ke satu negara di Selandia Baru. Negara itu domba-dombanya banyak, ribuan. Bahkan dikatakan jumlah penduduknya dengan jumlah domba banyak dombanya. Satu orang bisa punya ribuan domba-domba, satu gembala. Jadi mereka tuh mengembalakan domba-domba itu ke padang yang besar, padang rumput New Zealand itu. Dia dibantu apa, saudara? Seorang gembala dibantu oleh anjing-anjing yang sudah dilatih. Anjing-anjing itu dilatih untuk mengembalakan domba-domba. Ya. Kalau anjing itu gonggong sekali, kodenya apa? Datang semua domba-domba itu. Gonggong 2 kali, domba-domba pergi ke tempatnya cari makan. Sudah luar biasa. Sangat menurut domba-domba. Kalau pergi tidak sendiri, serombongan. Ya. Yang dibantu oleh anjing mengganti gembala itu, saudara sekalian. Luar biasa. Meskipun anjing yang dilatih jadi gembala itu, dia nurut, saudara sekalian. Karena anjing itu bisa mengawasi kalau ada bintang buas, anjing yang membela gembala itu, saudara sekalian. Luar biasa, ya. Itulah domba yang diumpamakan Tuhan sebagai saudara dan saya. Domba-domba yang menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan memberikan satu tempat yang nyaman, padang rumput yang hijau dan air yang tenang, saudara sekalian. Saudara, Tuhan mengenal tiap-tiap domba-dombanya. Ya. Dan domba-domba itu sangat menurut. Saya pernah melihat waktu dia musim panas, ya, di mana dia punya tebal, dia dipotong itu bulunya, saudara, dengan mesin. Dituntut sama yang punya bapaknya itu di mesin, tidak goyang sedikit pun. Menurut gembala itu ditunduk gitu sampai bersih, digundul sampai bersih. Saya bilang, apa enggak kedinginan? Enggak, sebentar lagi akan musim dingin. Musim dingin dia akan tumbuh suburnya. Nanti kalau musim dingin berlalu, selesai musim panas, diambil itu bulunya, ya sudah. Luar biasa. Domba itu menurut, tidak berontak, ya, tidak lari, nurut, saudara sekalian. Nah, itu gambaran dari kata-kata Tuhan Yesus, domba-dombaku menurut gembalanya dan mendengar suaranya, ya. Dan Tuhan tidak menyepelekan dia, tapi Tuhan membawa ke jalan yang benar dan padang rumput yang hijau, saudara sekalian. Nah, kita lihat di kitab Mazmur, ya, 23. Mazmur 23, Tuhan mengatakan bagaimana, saudara? Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud. Ia membayangkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, dia tidak menempat kita ke padang yang kering, padang berumput hijau, banyak makanan, banyak segala kebutuhannya. Membimbing aku ke air yang tenang, saudara. Yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya, saudara. Yesus menuntun saudara dan saya ke jalan yang benar oleh karena namanya, hanya nama Yesus, saudara. Biar kemana-mana kita berada, kita hidup, biar kita meninggikan nama Yesus. Karena nama Yesus lah yang memimpin kita sampai ke tempat yang tenang dan padang rumput hijau, ya saudara sekalian. Sekalipun berjalan di lembah kekelaman, tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu inilah yang menghibur aku. Saudara, kalau kita sebagai domba yang menurut Tuhan Yesus berjalan bisa dibayang kaham, bisa yang dibuat menakutkan, tapi saudara ingat, gada dan tongkat Tuhan menyertai saudara dan saya, tidak akan sampai mati. Mengatakan di Mazmur, biarpun aku jatuh, tidak akan tergeletak bersama Yesus. Saudara, kita adalah domba-domba Yesus, biarpun dengan bayang-bayang maut, tidak takut karena gada dan tongkat Tuhan beserta saudara dan saya. Tidak usah saya, tidak usah takut, tidak usah khawatir, terus nurut Tuhan. Jadi domba yang percaya mengikuti apa yang Gembala katakan, apa yang Gembala suruh, pasti dipelihara Tuhan, ya. Kadang bisa melewati bahaya, kekeraman, tapi jangan takut, saudara. Tuhan beri kemenangan atas kemenangan pada saudara dan saya, ya. Biar kita saat ini terus menerus ikut Tuhan Yesus, ya. Biarpun kita sebagai domba-domba yang dewa Israel, tapi ikut rombongan domba-dombanya Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan apa katakan Tuhan, kalau sudah aku yang pegang, tidak dilepaskannya. Tuhan pelihara saudara dan saya sampai akhir hidup kita. Kita akan bersama Tuhan Yesus dalam hidup berkelimpahan, hidup dengan kesukaan dan memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Saya percaya saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai domba-domba yang setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Bapak dalam surga, terima kasih buat firman pagi hari ini. Tuhan, Engkau Gembala kami yang baik, Tuhan. Gembala yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menjaga kami anak-anak-Mu, Tuhan. Biar kami berjalan kemanapun, Tuhan, kami tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkat-Mu, kasih dan kuasa mengikuti setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, yang menurut kehendak-Mu saja. Ajar Tuhan, kami hati yang menurut kepada Gembala kami, Tuhan Yesus, hati yang tidak ketakutan, tapi penuh dengan sukacita dan keberanian, karena Tuhan, gada dan tongkat Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berikan firman ini kekuatan kami semuanya menghadapi hidup di dunia ini yang masa yang sulit, tapi bersama Yesus, anak-anak-Mu sebagai domba-domba yang menurut kehendak-Mu, Bapak Gembala, tahu selalu diberkati dan pelihara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mohon doa ini, haleluya, amin.